وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur di rumah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada acara Tanyakan pada Ahlinya, sebuah program acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerja sama dengan WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Program acara kali ini bertema Fikih Sunnah yang akan diisi oleh pemateri Ustadz kita, Ustadz M.H. Hasan Ayatullah Hafidhahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halkum Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan antum pemirsa semuanya dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas kesempatannya untuk mengisi acara pada kali ini. Taib. Jazakumullah khair. Nah. Taib pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur yang ada di rumah, kami menyediakan line telepon WhatsApp untuk bertanya di nomor 0856 9378 6050 atau bisa melalui text message jika terkendala sinyal. Dan kami juga menyediakan platform untuk bertanya di website tj.muslimproject.xyz/tanya. Taib, sebelum kita mulai acara pada kali ini, mungkin ada baiknya jika kita meminta sebuah untayan nasihat dari Ustadz Hafidhahullah, maka bagi Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian, pemirsa WSL TV, pemirsa channel Ar-Rahmah, dan juga yang turut selalu mengikuti program-program MPX. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan pada waktu, ilmu, dan umur kita. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada dalil, hidup dengan hadis, hidup dengan sunnah, yang kita akan menjadikan ibadah ini semakin bermakna, hujjah atau dasar yang kita lakukan semakin kuat. Ikhwah sekalian, dulu sekali di abad keempat disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ya. Beliau mengatakan ada seorang pejabat namanya Abul Fadl Muhammad ibn al-Husain ibn al-Amid. Beliau dikenal dengan jabatan Sahibur Ri'asati wal Wizaratain. Sangat dipercaya profesionalismenya sebagai pejabat, sehingga diberi amanah memimpin 2 kementerian. Beliau pernah mengatakan, dan ini Ibnul Amid ini meninggal tahun 360 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan min ar-ri'asati wal wizarati allati ana fiha." Aku tidak pernah menyangka ada kenikmatan yang lebih besar dari jabatan yang aku miliki. Dipercaya menjadi seorang menteri, dan bukan hanya di 1 amanah, 2 kementerian bahkan. Beliau mengatakan, hatta syahadtu mudzakarata Sulaiman ibn Ahmad At-Tabarani wa Abi Bakar Al-Ju'abi. Sampai satu saat aku menghadiri diskusi yang sangat kuat, hebat antara Al-Imam At-Tabarani, ahli hadis yang wafat tahun 360 Hijriah, dengan seorang ahli hadis juga, tetapi memang tidak sesenior At-Tabarani, namanya Abu Bakar Al-Ju'abi yang wafat tahun 355 Hijriah. Yang jelas, akhirnya beliau mengatakan, wa yaghlibu At-Tabarani Al-Ju'abi bi kathrati hifdhihi.
At-Tabarani lebih hebat karena beliau memiliki hafalan yang kuat. Hafalannya, pengetahuannya kuat. Wa yaghlibul Ju'abi At-Tabaraniya bifutnatihi wa dzaka'i ahli Baghdad. Kehebatan Abu Bakar Al-Ju'abi yang mungkin bisa mengalahkan At-Tabarani karena dia cerdas, pemahamannya juga tajam, dan dikenal dia sebagai orang hebatnya penduduk Baghdad. Dikatakan hatta irtafa'at aswatuhuma wa la yakad yaghlibu ahaduhuma sahibahu. Masing-masing mengungkapkan argumen, debat panas hebat sampai suaranya mengeras, seolah-olah nggak ada yang menang sudah ini. Sama-sama hebatnya ini. Ini yang cerita pejabat menghadiri diskusi ilmiah itu. Dia asik banget mengikuti. Hatta yaqul al-Ju'abi, sampai Abu Bakar ini mengatakan, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Aku menghafal satu hadis. Tidak ada di dunia ini riwayat kecuali yang ini aku aja yang punya. Kata At-Tabarani, hatihi. Ayo baca aja hadis itu. Maka oleh Abu Bakar Al-Ju'abi dikatakan, qala haddatsana Abu Khalifah, qala haddatsana Sulaiman ibn Ayyub, qala haddatsana Syekh fa akhbar al-hadis. Maka kata Abu Bakar Al-Ju'abi, aku diberitahu oleh guruku Abu Khalifah. Dan guruku diberitahu oleh gurunya namanya Sulaiman ibn Ayyub. Lalu Sulaiman ibn Ayyub disampaikan dari gurunya lagi dan disebutkanlah sanad secara lengkap sampai hadis itu. Maka kata At-Tabarani, santai dulu, sabar. Yang kamu sebutkan Sulaiman ibn Ayyub itu ana. Dan Abu Khalifah mendengar hadis itu dari ana. Maka kalau kamu pengen sanadmu tinggi, kamu kan cuma dengar dari gurumu Abu Khalifah. Padahal Abu Khalifah dengar dari ana. Biar sanadmu tinggi, kamu langsung dengar dari ana. Qala faghalaba At-Tabarani al-Ju'abi fakhajala al-Ju'abi. Maka At-Tabarani mengalahkan Abu Bakar Al-Ju'abi. Sampai Abu Bakar Al-Ju'abi malu di depan At-Tabarani karena hadis yang dia banggakan ternyata itu bukan hanya diketahui At-Tabarani, tetapi justru itu riwayat beliau, bahkan gurunya belajar dari At-Tabarani. Ini salah lawan kisahnya ini. Akhirnya kata Ibnul Amid melihat, subhanallah, ana melihat itu indah sekali. Betapa ilmiah diskusi itu sampai beliau mengatakan, wadidtu anna ri'asata la takunu li wa wadidtu annani bimakani At-Tabarani. Seandainya aku bukan menteri, seandainya aku bukan seorang ketua dan pejabat, tapi aku justru berharap aku menjadi seorang At-Tabarani. Artinya pejabat di kala itu mereka tahu indah dan nikmatnya hadis, indahnya ilmu. Maka hal serupa pernah disampaikan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau, namanya Al-Muwafaqat ya. Beliau mengatakan, al-ilmu atau innal ilma fil asya' ladzatun la tuwaziha ladzah. Seorang bisa menguasai dan memahami satu ilmu adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan lainnya. Kalau seandainya kaum muslimin tahu bagaimana harganya orang bisa memahami agama ini, niscaya mereka tidak akan tamak untuk menguasai dunia. Karena kenikmatan yang mereka miliki jauh lebih baik dari kenikmatan dunia dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz yang telah menjelaskan kepada kita bahwa betapa besarnya nikmat ilmu itu tersendiri ya Ustaz. Taib, mungkin kita lanjutkan untuk langsung ke pertanyaan pertama ya Ustaz. Dari pertanyaan dari Zia. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya kepada Ustaz. Di tengah maraknya Facebook Pro sekarang, banyak ibu-ibu yang apa saja dikontenin. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk mencegah ain di media sosial. Barakallahu fikum. Wabaraka fikum. Iya. Ain itu penyakit yang ditimbulkan oleh tatapan mata ya. Dan tatapan mata ini bukan mesti hasad, tetapi i'jab, tertarik bahkan takjub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu falyubarrik." Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, yang menarik, hendaklah dia mengucapkan tabrik, berdoa minta keberkahan.
lihat sesuatu, dia segera mengucapkan keberkahan. Allahumma barik, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Maka itu yang akan menghindarkan orang dari terkena ain. Dan ini tentunya solusi atau istilahnya trik yang dilakukan oleh orang yang melihat ya. Kalau ada orang yang memiliki penyakit ain dan ain itu memang tidak diketahui siapa yang punya sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ainu haqqun walau kana syai'an sabiqul qadar la sabaqathu al-ain. Dalam Sahih Muslim dikatakan penyakit ain itu benar, pasti dan ada. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, yaitu ain gitu. Sehingga Nabi SAW menyatakan wa idza stughsiltum faghsilu. Karena tidak ada yang tahu siapa yang punya penyakit ain dalam matanya, maka kalau ada di antara kalian dicurigai, maka dia diminta untuk mandi, maka mandi saja, jangan menolak. Artinya ini salah satu trik lain. Kalau ada orang terkena ain sampai akhirnya kayak orang tersihir, dan mereka mencurigai kayaknya orang ini mulai sakit ketika dilihat siapa gitu. Lalu mereka minta orang itu untuk datang. Kayaknya gara-gara kamu habis lihat dia, akhirnya orang itu terkena penyakit ain kayak tersihir. Saya minta kamu wudhu, kemudian air bekas wudhunya disiramkan ke orang yang sakit tadi. Maka Nabi SAW menyatakan tidak boleh dia menolak. Dan memang itu salah satu cara untuk berobat. Kalau betul orang itu penyebab ain. Ini pernah terjadi zaman sahabat ya. Terjadi zaman sahabat, ada orang yang kulitnya putih sekali. Akhirnya dia mandi. Seorang sahabat lain lewat melihat badannya kok putih banget. Ini bukan berarti dia lihat auratnya, akan tetapi memang dulu tempat untuk istihmam atau mandi tidak tertutup semuanya. Dan mungkin saja terlewat dan kelihatan bagian atasnya putih sekali sampai dia mengatakan saya tidak pernah melihat ada orang laki-laki seputih ini. Bahkan ini mengalahkan putihnya seorang gadis yang belum menikah dan bahkan nggak pernah keluar dari rumah. Langsung sakit ini, langsung jatuh kayak orang tidak sadar. Maka Nabi SAW menyatakan, "Ala ma yaqtulu ba'dukum ba'da." Kenapa di antara kalian saling membunuh? Artinya karena melihat sesuatu tanpa bertabrik, mendoakan keberkahan, padahal dia takjub sekali, ini bisa membahayakan. Nabi SAW lalu mengatakan, kalau lihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan doa keberkahan. Baik, kalau sudah terkena, ya itu tadi. Cara yang paling ideal, Nabi SAW menyatakan, kalau ada di antara kalian dicurigai orang lain, dan diminta untuk wudhu saja. Wudhu, kemudian dalam beberapa riwayat dikatakan dia mengguyurkan air di bagian badan bagian bawah. Nah, air bekas wudhu dan bagian bawah itu tadi disiramkan ke orang yang terkena ain. Seperti itu. Baik. Kalau seandainya itu diketahui orang yang dicurigai. Kalau tidak diketahui bagaimana? Seperti sekarang. Ya, sekarang ini banyak orang yang mungkin terkena ain karena melihat dari medsos. Maka pesannya jangan gampang posting yang tidak perlu. Kenikmatan itu disyukuri, bukan di istilahnya pamer-pamerkan. Karena bakal membuat kesempatan orang untuk iri, kemudian hasad, lihat, dan segala macam. Dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ini sahih atau tidak, dan Syekh Albani rahimahullah mensahihkannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kata Nabi SAW, jadikan kebiasaan menyembunyikan kesuksesan itu menjadi penolong kalian. Kalian pengen sukses, jangan gampang pamer. Karena setiap orang punya nikmat itu dihasadin orang. Jangan gampang pamer gitu. Punya kendaraan baru, punya makanan, punya apa segala pamer, posting dan segala macam. Lain memang kalau orang jualan ya bukan pamer lagi itu. Karena memang dia perlu ini dibeli gitu. Nah, baik, akan tetapi ketika seorang ingin membentengi diri dari serangan ain, sihir dan semacamnya, atau dia sudah terlanjur terkena, tapi tidak diketahui siapa yang menyebabkannya, maka tidak ada jalur lain selain meruqyah. Ya.
baik itu langkah preventif atau langkah antisipatif ya tadi itu, atau setelah terkena, maka cara yang tepat adalah membaca doa-doa ruqyah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan doa-doa pagi dan petang, zikir pagi dan petang. Dan itu adalah salah satu cara selain untuk tidak gampang pamer kayak begitu, maka dia caranya adalah dengan tidak meninggalkan zikir pagi dan petang. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa setiap pagi dan petang. Lam yakun yada' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta keselamatan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta ampunan dan keselamatan juga yang berkaitan dengan agamaku, berkaitan dengan duniaku, berkaitan dengan harta dan keluargaku. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, sembunyikan aibku dan amankan aku dari ketakutanku. Jagalah aku dari depan dan belakang, samping kanan, samping kiri, dari atas, bahkan dari bawah sekalipun. Artinya hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa pagi dan petang. Termasuk diantaranya dalam hadis disebutkan, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. 3 marrat takfika min kulli syai'. Dalam hadis dikatakan, ini kalau tidak salah dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas setiap hari 3 kali, maka dia dapat menjagamu dari segala sesuatu. Ada lagi doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan membuat orang disakiti orang lain kalau membaca doa itu. Di dunia maupun di langit. Fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca doa ini setiap pagi dan setiap sore, dikatakan, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailah. Siapa yang membaca pagi hari dan sore hari doa ini, lam yadurrahu syai'. Ya, tidak akan dicelakakan dari segala sesuatu. Ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam riwayat At-Tirmidzi. Maka ini diantara caranya, dan sering membaca Al-Quran ya, sering baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari sihir, dari orang hasad, dari penyakit ain dan segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Seandainya kita kebetulan baru mendapatkan rizki berupa harta, mana yang lebih baik dari harta tersebut? Kita sedekahkan sedikit atau sering digunakan di masyarakat untuk mengundang acara doa atau yasinan di rumah yang bersangkutan? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita tahu harta ini akan ditanya oleh Allah, itu titipan ya, itu ujian. Dan dalam hadis yang masyhur kita sering dengar, seorang tidak akan dibiarkan berlalu dari hari kiamat dihisab hatta yus'ala an arba', sampai ditanya 4 hal. Dan di antara pertanyaannya tentang harta, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dapat dan untuk apa? Maka orang bijak ketika akan menggunakan hartanya, dia berpikir agar penggunaannya semaksimal mungkin. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik kalau dipakai oleh orang yang baik juga, yang saleh. Maka Umar bin Khattab dalam hadis yang sahih bertanya kepada Nabi SAW, aku punya nih harta yang paling indah, paling mahal, aku nggak pernah sekaya ini, kata Umar. Enaknya tanahku di Khaybar diapain? Maka cara yang tepat adalah kita berpikir mana yang lebih manfaat, mana yang lebih bisa mendukung ibadah, mana kira-kira yang cocok dan membuat Allah ridho, gitu. Kalau seandainya kita bisa bersedekah, maka pertama orang yang berhak untuk mendapatkan adalah anak keluarga kita, tetangga. Nanti pertama adalah
kita sendiri selesai, kemudian keluarga, anak istri mereka mendapatkan perhatian. Berikutnya kerabat. Ya. Kemudian berikutnya adalah tetangga dan al-aqrab fal-aqrab. Kata Nabi SAW, anta a'lam. Kamu yang lebih tahu mana yang paling dekat dengan engkau. Baik. Kalau untuk tetangga boleh silahkan. Mau untuk acara, mau untuk apa, maka diharapkan acara itu manfaat. Para ulama menyatakan kalau harta itu bersifat sedekah umum, maka bebas mau dikasih ke siapa. Bahkan ketika diberikan kepada non-muslim sekalipun, bebas. Tetapi kalau zakat, maka harus pilih-pilih. Ya, harus pilih-pilih memang. Orang yang sholat, jangan tidak sholat. Kemudian orang yang beriman, ya, ini yang untuk zakat, ya. Dan kalau seandainya kita akan memberikan sedekah umum itu untuk orang yang juga seperti kriteria zakat misalkan, yang miskin, yang membutuhkan, maka ini afdal. Acara apapun jika seandainya membuat Allah ridha dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Tapi jika seandainya ada acara yang ternyata tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, maka kita ingin agar harta kita lebih bermanfaat lagi. Ya, kita berikan kepada orang yang jelas-jelas membutuhkan, kemudian acara yang betul-betul sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Taib pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda melalui line telepon atau text message WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau bisa melalui website tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Matri. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, apa hukumnya jika setelah sholat kita mendapati celana dalam bau pesing atau ada sisa buang air kecil? Apakah wajib mengulang? Bagaimana jika kita tahu sudah lama atau telah berlalu sholat yang lain? Syukran jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Iya, kita tahu bahwa di antara syarat sah sholat adalah seorang menjaga kesucian tempat yang dipakai termasuk pakaiannya. Dan ini merupakan syarat sah. Namun, seandainya seorang tidak tahu, maka dia bisa dimaklumi. Kalau dia tidak tahu, di antara dasarnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi SAW pernah sholat menggunakan sandal, kemudian para sahabat pun sampai mengikuti. Tapi ternyata di tengah-tengah sholat, Nabi SAW tiba-tiba melepaskan sandalnya. Lalu beliau melihat bahwa para sahabat semua melepaskan sandal. Maka beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Apa yang membuat kalian copot sandal kalian? Maka Nabi SAW dijawab, "Ya ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana." Ya Rasul, kami melihat engkau melepas sandal, kita ya ikut semuanya lepas sandal. Ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka betul-betul mencontoh Nabi SAW 100%. Mereka tidak bertanya ini sunnah apa bukan, ini ada maslahat atau kepentingan, faedahnya apa. Tidak terlalu banyak bertanya itu. Tapi yang jelas begitu Nabi SAW melakukan, mereka kerjakan. Baik, yang kedua ini menunjukkan bahwa Nabi SAW akhirnya mengatakan Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima adza. Kata Nabi SAW, tadi aku lepas sandalku karena Jibril datang memberitahu aku bahwa di sandalmu ada najisnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melepas sandalnya lalu lanjut sholatnya, maka sholat yang tadi menggunakan sandal najis karena ada najisnya di sandal itu tetap dianggap sah karena beliau tidak tahu. Maka kalau ada orang, ini seperti disampaikan oleh Syekh Utsaimin dan lainnya, ada orang pakai pakaian, kemudian ternyata pakaiannya ada najisnya dan dia sadar ketika sholat.
oh ada najisnya, ingat tadi habis gendong putrinya dan ternyata putrinya ngompol dan dia lupa untuk mengganti, tahu-tahu berangkat aja sholat. Maka kalau dia di tengah sholat ingat kemudian dia langsung lepas bajunya, langsung dia taruh di sebelahnya dan badannya terbuka, tetapi tetap ada yang nutupi aurat misalkan, aman sholatnya sah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandal di tengah-tengah sholat. Tetapi kalau dia lepas pakaiannya yang membuat auratnya terbuka, ini baru batal dia. Baik, pertanyaannya, kalau habis sholat, waktu sholat dia tidak ngerti, maka wallahu a'lam, ini pun seperti dengan kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama beliau tidak tahu, maka sholatnya sah. Nah, tadi kalau disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat baru dapat berapa rakaat, ternyata beliau cepat sandalnya. Berarti yang pertama, rakaat pertama, tetap sah sholatnya. Berbeda dengan kalau dia di tengah-tengah sholat ingat, tapi wah gimana lagi, saya malu nih kalau mau pakai keluar, kemudian buka baju di tengah-tengah orang, enggak. Nah ini baru dia sholatnya batal. Karena dia dalam keadaan tahu membawa najis itu. Maka pertanyaan itu yang tadi disebutkan, habis sholat kok ternyata pakaian dalamnya ada bau kencing atau bau pesing, maka insya Allah sholatnya sah. Tapi setelah itu, dia harus segera ganti. Nah, sholat pertama sah, sholat berikutnya kalau masih dalam keadaan tidak ngerti, aman. Tapi kalau setelahnya dia tahu, maka sholat yang setelahnya dilakukan dengan sengaja dalam keadaan najis itu yang tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Beni Murdani. Bismillah, Assalamualaikum. Izin Ustaz, bagaimana kiat kita agar keluarga kita dan orang lain mendapatkan hidayah? Jazakumullahu khairan. Wa jazaka khairan. Ingat, hidayah itu di tangan Allah ya. Dan para ulama mengatakan hidayah itu ada dua. Al-hidayatu ila tariq, jalan untuk menuju Islam. Wal hidayatu ala tariq au fit tariq. Hidayah, bimbingan dalam menerapkan Islam. Dan dua-duanya penting. Dan Allah menyatakan, innaka tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, kamu bisa menunjuki orang ke jalan yang lurus. Tetapi maksudnya ngajak, mengarahkan, membimbing. Adapun memberi hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu nggak bisa kasih hidayah di hati orang. Hidayah itu milik Allah. Kalau kita tahu sebagian orang tidak bisa masuk Islam karena memang Allah belum kasih hidayah. Ibu Abu Hurairah aja lama itu tidak masuk Islam. Sampai Abu Hurairah nangis, minta didoakan oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya didoakan oleh Nabi SAW, baru ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Yang menunjukkan memang hidayah itu tidak semua orang dapat. Termasuk sudah Islam, termasuk orang sudah menikmati. Tapi kalau tidak menyadari, dia tidak akan tertarik untuk menerapkan Islamnya. Maka cara yang tepat adalah berdoa. Cara yang tepat adalah berdoa. Seorang minta agar selalu dibimbing Allah dalam salatnya, selalu ihdinas siratal mustaqim ya. Yang kedua, seorang juga diminta untuk mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Coba kita pingin keluarga kita kenal sunnah, kenal agama, bisa sholat semuanya, baca Quran, menghiasi rumah, bahkan kita pakai pakaian Islami. Ketika ketemu dengan keluarga besar pun dipenuhi dengan pancaran cahaya sunnah. Bahagia banget kita itu. Bahagia banget ya. Tapi gimana doanya? Coba kita berdoa kepada Allah setiap sujud. Ya Allah, kasih hidayah itu saudaraku yang ini sudah. Kalau perlu doakan semua sudah. Kita punya keluarga berapa? 100 orang, doakan semuanya. Ya Allah, berilah hidayah semua keluargaku untuk sunnah, kenal sunnah mereka. Itu nanti urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah langsung kabulkan, maka kita akan merasakan nikmatnya. Ya, dan ini barangkali jarang kita praktekkan. Kita doakan ya. Dan kita ingin agar nikmat sunnah yang kita rasakan dialami dan dirasakan juga oleh keluarga besar kita. Baik, yang berikutnya, kalau bisa memberikan usaha, ya, hadiah, ataupun nasihat, hadiah buku, hadiah pakaian Islami,
atau hadiah yang tidak ada hubungannya dengan apapun. Makanan. Ya. Ketika seorang melihat, oh ini orang habis ngaji kok ternyata akhlaknya tambah baik. Ini kayaknya ada yang menarik ini pada kebiasaan saudara ana ini. Habis ngaji kelihatan tambah menarik begitu. Maka yang seperti ini bisa menjadi sebab, ya, dan perlu sebijaksana mungkin kalau membuka ruang diskusi, ya, mau ngobrol, mau memberikan sedikit masukan, jangan sampai terkesan menggurui. Kita tahu bahwa orang di dikte itu paling tidak suka, digurui itu paling tidak suka. Lagi asyik ngobrol, tahu-tahu ada orang nyelat, dia pengen, kayak pengen ngasih nasihat aja gitu. Langsung, oh iya ini mumpung di sini ya, jadi kita ingin saling menasihati karena Allah. Kemudian dia, kayak ceramah gitu. Orang langsung kayak majelis itu kayak semacam beku, ya, membosankan. Ini sebagian orang tidak peduli, tidak bijaksana. Ada yang di grup langsung share aja tulisan panjang banget, nanti share lagi banget. Ya, bijaksananya di mana itu? Jadi lihat, orang tidak semua siap untuk menerima masukan, maka perlu sebijaksana mungkin. Sebagaimana kita dulu juga mungkin diberi masukan tidak langsung terima, maka kita bayangkan orang lain pun demikian. Maka ala kulli hal yang jelas, orang ketika ingin menuai hasil yang indah, ya kita insya Allah ketika melakukan usaha sedikit, itu pun menjadi pahala ya. Akan tetapi kita juga ingin lebih. Bukan sekedar kita, penting anak sudah nasihatin, enggak, tapi kita juga pingin Allah memberikan kita satu anugerah menjadi sebab orang lain mendapat hidayah. Maka latihan untuk bijak dalam berbicara, baik dalam bersikap, dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Taib, pemirsa Waisal TV dan channel Ar-Rahmah dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda melalui line telepon atau text message WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau bisa melalui website tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz dari Chandra. Afwan Ustaz, apa hukum merubah akad tanpa berunding dulu kedua belah pihak? Syukran jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Iya, kalau kita sedang melakukan kerjasama atau kita janjian, tahu-tahu ada orang yang tidak sepakat, tahu-tahu merubah ya, rasanya kecewa gimana itu? Kita janjian, ketemu pagi, ternyata dia molor sampai siang. Gitu. Kecewanya bagaimana kita tuh? Ya. Dan seorang muslim, dia berupaya untuk menepati. Bahkan mengingkari merupakan tindakan munafik ya. Khianat atau yang semacamnya. Nah, termasuk dalam masalah akad, perjanjian, kesepakatan, maka hukum asalnya seseorang berusaha untuk menepati apa yang sudah disepakati. Ya. Dan dalam hadis dikatakan al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim berada pada aturan sesuai persyaratan, sesuai perjanjian. Dia memiliki tuntutan untuk melaksanakan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikan janjimu. Begitu. Maka para ulama menyatakan, kalau seandainya di tengah satu perjalanan, ternyata pihak yang berjanji tidak menepati. Melanggar janji. Apalagi tadi disebutkan melanggar karena merubah tanpa sepengetahuan taraful akhar atau pihak yang lain. Berarti dia tidak konsisten. Nah, dalam kondisi seperti ini pihak kedua berhak untuk mengajukan pembatalan. Ya, dalam istilah fikih itu fasakh, membatalin. Ya. Kalau dia misalkan, saya kecewa terus terang dan saya nggak mampu kalau lanjut seperti ini, ya sudah hak dia untuk membatalkan karena memang dia tidak sesuai dengan perjanjian awal dan dirugikan dan semacamnya. Tapi
Ini disebutkan ya oleh para ahlul ilm ya. Kalau seandainya dia mengatakan saya pengen batalin, tapi mungkin saya lebih rugi kalau saya membatalkan. Maka ya mau tidak mau saya harus lanjut ini. Meskipun saya jengkel, kecewa, dan saya rugi, tetapi setelah ada perubahan seperti ini dan saya daripada membatalkan dari semuanya, saya akan lebih rugi. Maka dia karena ridho istilahnya dengan pembatalan itu ya dia harus ikut lanjut. Dia lanjut dengan kesepakatan yang ada. Wallahu a'lam seperti itu. Tapi hukum asalnya memang orang yang sudah dari awal sepakat lalu tiba-tiba berubah sendiri ini bahaya. Dia berbuat zalim seperti itu, zalim. Harusnya dia konsisten dengan perjanjian itu yang tadi kita sebutkan dalilnya. Bahkan ada hadis meskipun dalam sanadnya terdapat perbincangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana tsalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu." Ya, aku akan bisa menjadi pihak ketiga kalau ada dua orang yang kerjasama. Selama kerjasamanya dilakukan dalam hal yang mubah dengan kesepakatan yang saleh, ya. Selama tidak ada yang berkhianat. Fa idza khana ahaduhuma kharajtu min bainihima. Kalau ternyata salah satu dari dua orang yang sepakat ini berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Dan para ulama mengatakan Allah Azza wa Jalla menjadi pihak ketiga artinya memberikan barokah, memudahkan dan seterusnya. Tapi intinya hukum asalnya seorang tidak boleh dengan semena-mena membatalkan, merubah atau mengambil satu keputusan yang merugikan. Harus dengan izin kawan yang satu kesepakatan dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Bintoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menyikapi ada permintaan dari lembaga dinas tertentu meminta uang tips pelicin proposal sampai laporan keuangan? Kita tolak, kita butuh dana. Kita berikan hati menolak karena sudah menjadi tradisi. Mohon petunjuk Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Jazaka khairan. Allahul musta'an ya. Kita katakan ini namanya riswah. Riswah itu artinya suap. Dan ketika suap itu merajalela, maka bukan berarti ini tidak dosa. Bahkan ini dosa besar. Setiap yang dilaknat Allah dan Rasulnya ini dosa besar. Dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang itu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan. Menerima saja dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia yang minta. Ya, dia yang minta, lebih parah lagi ini. Ya, seorang pejabat atau pegawai yang sudah memiliki job di situ, itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Kenapa harus minta tambahan, ceperan, sabetan, orang bilang itu akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Itu dosa besar, dilaknat sama Rasulullah SAW. Ya. Maka dilarang oleh syariat, dikatakan Rasulullah SAW melaknat orang yang ngasih, orang yang dikasih, apalagi minta ya, apalagi maksa lagi. Zalim banget sampai dia melarang orang untuk mendapatkan haknya karena dia tidak mendapatkan pelicin. Ini dosa ini, ya. Maka seorang perlu berhati-hati. Kadang ini menjadi rahasia umum ya. Oh fulan, itu jabatan kan kering. Tapi kok bisa ya penghasilannya begini-begini. Oh itu lain, itu sabetannya gitu orang bilang. Nanti sama Allah ditanya yang jelas ya. Tanya sama Allah. Tapi yang jelas dalam riwayat lain dikatakan warra'ish ya. Orang yang menjadi perantara. Perantara yang bayar sama yang nerima. Ini sama kena laknat juga nih. Ya. Baik, intinya kalau seandainya ada tindakan haram seperti itu maka dia akan berhak untuk mendapatkan dosa besar. Baik, akan tetapi kalau ada orang yang ingin mendapatkan haknya dan dia lemah dan dia tidak bisa mendapatkan hak kecuali dengan membayar itu. Ya, ini wallahu alam dalam kondisi darurat ya. Ini hak kita, tapi tidak dikasih kecuali kalau kita bayar. Ya.
Maka yang seperti ini mudah-mudahan Allah maafkan dia. Allah maafkan dia. Ini seperti disampaikan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi ini seorang ulama ahli hadis. Kalau tidak salah mazhabnya juga Syafi'i. Beliau wafat tahun 388 Hijriah. Beliau punya syarah Sahih Bukhari, punya syarah Sunan Abi Dawud. Nah, beliau ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, adapun orang yang mau tidak mau terpaksa dia membayar, karena kalau tidak bayar haknya hilang. Maka mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimaklumi dari orang yang bayar karena dia terpaksa, kalau tidak bayar dia nggak dapat haknya. Adapun yang terima tetap haram. Ya. Orang yang terima tetap haram. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari yang seperti ini ya. Kalau orang dari awal kerjaannya ya suka kayak gitu-gitu tuh. Nah, kita bayangkan gimana nafkah untuk anak-anaknya. Nanti anak-anaknya diharapkan jadi seorang alim, bisa ngafalin Quran, bisa sholat, berbakti. Ternyata kok susah ya, cengkal-cengkal tuh anak-anak itu. Bisa jadi karena ayyulah min nabata min suht, fannaru awla bih. Ya, jadi daging dibesarkan dari barang haram ya. Tempat yang paling tepat itu di neraka. Meskipun para ulama mengatakan kalau ada anak dia nerima nafkah dari ayahnya, ternyata ayahnya suka main palak gitu. Apakah anaknya perlu menerima atau cari sumber rezeki yang lain? Ya kalau seandainya anak mampu untuk mencari yang lain, alhamdulillah. Kalau tidak, maka wallahu a'lam, para ulama menyebutkan seperti ini boleh untuk anak mengambil dari harta orang tuanya, nerima maksudnya pemberian orang tua karena itu nafkah. Adapun orang yang menanggung dosanya ya orang tuanya yang dia mencari nafkah dengan cara haram tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik, pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami masih menunggu pertanyaan Anda untuk terakhir kali. Bisa melalui line telepon atau text message WhatsApp di nomor 0856 9378 6050. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat dengan imam seseorang yang kita tahu bacaannya banyak kesalahan dan kita sendiri cukup baik bacaannya karena sudah belajar tahsin. Bagaimana cara mengingatkannya agar bacaan beliau bisa lebih diperbaiki dan bisa saling belajar? Syukran, jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Ini sering ya ditanyakan dan memang kayaknya di masyarakat umum banget terjadi. Dan saya tidak heran ketika dalam acara yang sama tapi waktunya beda, pertanyaannya bisa sama terulang ya. Karena saya sendiri sering melihat ada orang yang sampai rebutan imam, mending hafid kayak Syekh Sudes semua itu. Tapi masalahnya bacanya sama-sama kacaunya gitu. Tapi rebutan jadi imam. Bahkan ada orang yang sampai berangkat ke masjid, lihat, oh ternyata didahuluin orang. Nggak jadi, dia balik daripada jadi makmum. Ini malukan sekali. Ya. Sampai rame, ambil mic dan seterusnya. Nah, kita katakan imam itu ibadah. Dan itu satu kedudukan yang dipilih oleh syariat. Liya ummal qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pantas menjadi imam adalah orang yang paling qari. Dan kita sudah pernah sampaikan, yang paling qari itu artinya aktsaruhum akhdhan lil Qur'an. Orang yang hafalannya paling banyak. Kalau kita pengen jadi imam ya hafalannya banyak dong gitu. Bukan karena kita pengen jadi imam akhirnya ngafalin banyak, bukan. Tetapi memang di dalam syariat yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang hafalannya paling banyak. Meskipun suaranya tidak paling enak, meskipun bacaannya tidak paling fasih gitu. Baik, kalau seandainya ada orang yang bacanya biasa, tapi hafalannya banyak. Ada orang yang bacanya bagus banget, tetapi hafalannya sedikit. Maka tetap yang paling berhak adalah yang hafalannya banyak. Tapi yang banyak hafalannya ini suruh untuk memperbaiki bacaannya. Wallahu alam, yang sering ditanyakan itu bukan seperti itu. Tapi sama-sama hafalannya sedikit. Cuman yang nekat jadi imam ini bacaannya salah-salah dan jelek gitu ya. Kalau keabsahannya ya sah. Selama tidak merubah makna yang saya sering sampaikan ya. Selama tidak merubah makna, maka insya Allah bacaannya sah. Seperti merubah makna itu kalau membaca
sampai harokatnya berubah. Siratal ladzina an'amta alaihim jadi siratal ladzina an'amtu alaihim. Wah, ini berubah banget kayak begini. Nah, ini akan merusak keabsahan. Sudah Al-Fatihah artinya salah lagi. Tetapi kalau tidak sampai merubah makna seperti ha, a, hamzah kayak gitu. Nah, ini wallahu alam tidak mengapa meskipun tetap tidak baik ya. Baik, caranya bagaimana menyampaikan nasihat? Ajak untuk ngaji bareng, tahsin gitu. Bilang aja, afwan Ustaz, afwan Yai, afwan Syekh, afwan Mas, Pak gitu. Gimana kalau kita belajar Quran bersama, biar kita pengen masjid kita ini makmur, orang banyak. Kalau seandainya sampean nggak ada, saya biar bisa nunjuk siapa teman-teman lain untuk siap menjadi pengganti. Padahal maunya tuh dia itu biar belajar kan gitu. Tapi ya dengan cara seperti itu. Atau coba sekarang kita ngadakan ngaji bersama. Semua imam atau pengurus masjid ngaji bareng. Nanti biar kelihatan tuh kalau seandainya bacaan dia paling kacau, ternyata pede sendiri. Itu berarti orang memang mungkin rasa malunya agak kurang ya. Tapi kalau dia tahu ternyata bacaan dia paling kacau, tuh dia paling tidak dia sadar untuk belajar seperti itu. Dan doakan juga tidak apa-apa, doakan. Ada orang yang kadang-kadang hatinya agak kaku, pengen tuh bangga jadi imam. Sudah pakai jas, pakai sajadah lagi di sini. Tahu-tahu dia jadi makmum doang tuh kayak kecewa kan. Tapi ala kulli hal cari cara yang paling bijaksana untuk menyampaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui telepon Ustaz. Ada dari Indra di Bekasi. Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Ingin bertanya Ustaz terkait dengan hikoh. Apabila kita melakukan hikoh kepada anak, apakah harus dagingnya kita bagi-bagikan? Maksudnya kita masak lalu kita bagikan ke orang lain, ataukah boleh kita simpan kemudian dan mungkin nanti saja gitu Ustaz, dimasak lalu dibagikan? Apakah harus langsung dibagikan atau bisa nanti tapi penyembelihannya dilakukan segera? Mungkin itu saja pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya, itu berkaitan dengan aqiqah ya. Dalam hadis dikatakan tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Orang yang akan disembelihkan untuk aqiqah itu disembelihkan di hari ke-7. Para ulama mengatakan yang jadi patokan adalah hari penyembelihan. Pembagian itu gampang ya. Beli kambingnya juga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ini hamil tua, lalu dia mulai beli kambing, ditaruh di kandangnya, juga nggak masalah kapan aja. Tapi yang jadikan patokan adalah hari penyembelihan. Setelah disembelih, kemudian daging mau disimpan, atau mau langsung dibagi, atau mau diadakan makan-makan dalam bentuk matang atau mentah, bebas. Bebas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin yang berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz dari Ummu Khalisah. Bismillah. Assalamualaikum. Bagaimana jika terdapat flek yang sangat sedikit dan ragu bahwa itu sudah haid atau belum? Apakah tetap sholat atau ditinggalkan? Jika sudah ditinggalkan dan ternyata darah tidak keluar, apakah perlu diqodok sholatnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazaka khairan. Iya, ini pertanyaan sering sekali ya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan an-nisa masyakiluhunna katsirah. Perempuan itu masalahnya banyak banget. Dan coba kita bayangkan, darah itu yang biasa ngeluarin juga perempuan dan berulang sampai dikatakan darah haid itu daurah syahriyah dalam bahasa Arab. Kebiasaan rutin bulanan gitu. Tapi kok ya pertanyaan ini nggak habis-habis gitu. Maka kita katakan ada hadisnya tegas. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah binti Hubeish, Abi Hubeish ya, dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau bertanya, ya Rasul, ana ini punya penyakit istihadah, keluar darah terus itu. Apakah berarti ana tidak sholat gitu? Maka Nabi SAW menyatakan, inna damal haidhi damun aswadu yu'raf.
Sungguhnya haid itu merupakan darah yang hitam dan dikenal. Dalam riwayat lain dikatakan, atau bukan riwayat lain, tapi sebagian ulama memberikan harokat yu'rif. Yu'rif itu artinya mengeluarkan bau khas. Gitu. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكِ فَأَمْسِكِ عَنِ الصَّلَاةِ. Kalau ternyata yang keluar itu darah haid, maka berhenti sholat. فَإِذَا كَانَ الْآخَرِ. Tapi kalau darahnya bukan darah haid, فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Maka darahnya cukup dicuci kemudian tetap sholat. Flek itu merupakan indikator haid atau indikator kecapean dan selain haid. Nah, akan tetapi bisa jadi dia merupakan tanda yang jelas untuk haid kalau sudah masuk tanggal. Ya, kebanyakan wanita tahu bahwa dia, oh ini sudah waktunya nih, sudah dekat kayak gini nih. Maka ketika keluar flek ya berarti itu haid, gitu. Dan biasanya memang haidnya diawali dengan flek. Ternyata besoknya berhenti. Nah, berhenti tapi kalau sudah tanggalnya memang biasanya diawali kayak begitu, maka dia sudah boleh tidak sholat. Tetapi kalau dia tak ngerti tanggal atau mungkin ngerti dan itu bukan tanggalnya, kok keluar flek, hukum asalnya ya enggak. Hukum asalnya bukan haid. Baik, kalau tadi ditanyakan, saya sudah terlanjur tidak sholat. Ternyata darah itu berhenti, kemudian memang belum waktunya. Ya sudah qadha, karena hukum asalnya darah itu kalau diketahui ternyata haid, maka itu yang menjadi sebab dibolehkan tidak sholat. Tetapi kalau ternyata bukan haid, berarti harus sholat. Kalau ternyata dikira itu haid, tapi ternyata bukan, ya berarti qadha. Karena hukum asalnya dia punya kewajiban yang tidak gugur dengan persangkaan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran dan faedah yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara kali ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan ya Ustadz atas faedah dan ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga Ustadz. Dan amin. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada yang telah mengikuti acara kami sampai selesai. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan berikutnya dan semoga kita bisa mendapatkan faedah dan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.